Bayangkan sedang mendaki gunung bersama rombongan, namun tiba-tiba seperti diarahkan ke arah jalur lain hingga akhirnya tersesat. Gangguan demi gangguan muncul, bahkan kisah ini sempat viral di TikTok. Saudara gue juga, Bibi, foto-foto kan biasa. Iya. Pas foto-foto tuh, pertama pas dicekrek, pas di pos 3-nya bisa dicekrek, kayak ada pocong. Hah? Bukan hanya itu, pendakian kali ini juga bertepatan dengan terjadinya gempa bumi di Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat mereka harus segera turun gunung demi keselamatan. Masih kabut, udah jam 9 malam, dan situ tuh pas gempa. Oh. Pas yang gempa Cianjur tuh, Oh Garut, iya. yang 6,2 sekali tuh. Oke. Nah, gua ada di atas gunung tuh di situ. Oke sob, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang dimana narasumber gua kali ini adalah seorang pendaki yang pastinya dia mempunyai pengalaman pendakian horor, tepatnya di Malam Jumat Kliwon. Dan ini dia naik gunung ke Gunung Cermai. Ceritanya dia itu sempat diangkat di thread di TikTok ya, sempat beberapa kali gue lihat dan memang ceritanya banyak banget yang reaction dari beberapa warga TikTok. Gue undang ke sini, gue pengen tahu lebih lengkap nih ceritanya seperti apa. Dan kebetulan sudah datang narasumbernya di samping gue. Kita sapa dulu nih narasumber gua pada malam kali ini. Halo Bang Nadir. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Dari Bogor bener Bang ya? Dari Bogor. Oke, berarti nggak salah nih gue ya. Ya. Nah, thank you banget nih Bang Nadir udah mampir ke sini. Gue penasaran sama cerita lu. Nah, cerita lu sebenarnya udah gue baca juga tadi gue jelasin di TikTok ya. Ini Gunung Cermai via Sadare. Iya, sadar. Tahun berapa sih Bang Nadir? 2024. 2024. Nah, ini naik gunung berapa orang tuh? 12 12 orang. Dengar-dengar itu semua pemula, bener apa enggak? Sebagian ada yang pemula, Bang. Sebagian ada pemula. Yang 4 itu udah beberapa kali naik gunung, sisanya Pemula. pemula. Dan di dalam tim lu juga ada yang sepuh juga tuh umurnya ya? Iya, Umurnya berapa tahun? 55 tahun, Bang. 55 tahun. Nah, ini naik Gunung Cermai. Dan ini pendakian keluarga ya? Keluarga masuknya. Dan Family adventure. family pertama kali ngalamin kejadian yang baru pertama kali Baru juga. pertama kali juga. Nah, kita nanti dengar ceritanya Bang Nadir seperti apa, jadi simak terus video ini sampai habis. Oke, jangan lupa dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan bagi teman-teman semua yang mau jadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen Pendakian Horor dimulai. Orongannya jika tidak siap. Jadi awalnya tuh pada tahun 2024, tanggalnya tuh saya 7 April nggak salah, Oke. kurang ini. Nah, waktu itu tuh keluarga saya lagi ngerencanain pendakian, pemula semua tuh, pemula. Nah, saya nyaraninnya ke Gunung Cermai. Udah mah pemula, gua saranin ke Gunung Cermai. Gunung Cermai. Ya, ya. Udah mah atap Jawa Barat ya. Nah, ngumpul-ngumpul. Terus gua ajak tuh teman gua juga, Iya. semuanya ajak. Total tuh 2 mobil. 2 mobil. 2 mobil. Orangnya berapa tuh? 12. Oh, 12. 12. Oke. Nah, singkat cerita, packing, siapin logistik semua udah beres. Berangkat, cus. Kita sampai base camp tuh jam 6-an. Kita nginep dulu. Sampai packing ulang lagi sampai di sana. Start pendakian tuh dari base camp sekitar jam 8. Jam 8? Jam 8. Pagi atau? Jam 8 pagi. Oke. Jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi naik mobil pick up tuh.
Naik mobil pick up sampai di pos pemeriksaan tuh jam 9:30-9:00-an. Di situ kita berdoa semuanya beres. Start lah kita pendakian. Dari pos pemeriksaan ke pos 1 Lawang Gede. Aman-aman aja sih, nggak ada hal-hal yang aneh dari situ. Masih aman. Cuman di situ gue udah lihat ada pendakian yang namanya temen gue namanya Teh Sinta. Nah di situ kakinya udah kerasa sakit-sakit dari pos 1 tuh. Itu agak kayak ya namanya orang tua sih. Kebanyakan orang tua di situ yang ikut. Gitu. Kebanyakan umur 40-an ke atas. Nah habis masih aman lah di pos 1. Terus kita lanjut aja ke pos 2. Pos 2 masih aman. Pos 3 masih aman. Di pos 4 kita mencarnya tuh jadi kita bikin dua formasi. Yang satu naik duluan bikin tenda, yang satu nunggu yang lambat. Nah gua kebagian sweeper. Dari pos 4 sampai pos 5 itu gua udah jaraknya udah nggak kelihatan dari tim 1 sama tim 2 tuh. Udah nggak kelihatan. Gua jalan terus dari pos 4 sampai pos 5 tuh sekitar jam 12 siang. Di pos 5 kita makan semua. Beres makan, kita lanjut lagi. Habis lanjut, terus di pos 7. Habis di pos 7 tuh, di situ udah mulai sore, jam 6 sorean. Terus hujan udah badai. Udah hujan, udah kita pakai jas hujan juga. Nah anehnya di situ tiba-tiba kan kita pakai HT. Ada tim 1 sama tim 2 tuh ada pakai HT. Di situ tiba-tiba HT-nya langsung mati. Gua kan mau ngabarin sama yang di atas, gua kena hujan nih, bakal jauh. Gini. Di situ HT-nya mati tiba-tiba. Terus pas gua kan itu cuaca udah mulai gelap. Pas mau nyalain senter, di situ mati semua senter. Mati semua. Di situ gua kan posisi yang tim 2 yang belakang tuh gua, Syekh, ada 5 orang yang belakang. Gua bagian sweeper. Pas gua kata stop, kata gua, pada pasang dulu headlamp. Pas di situ nggak bisa semuanya nih, semua nggak bisa. Itu posisi udah di tengah hutan. Yang mau tanjakan Cita-Cita, dan itu udah gelap gulita. Gue bingung. Gue cuman bawa lampu tenda yang tumbler tuh, yang panjang gitu tuh lampu tenda. Itu masih nyala. Lampu yang kecil-kecil tuh, warna-warni. Lu nyalain nih? Gue nyalain. Gue dari sweeper, gue pindah ke depan. Si lampu itu gue pasangin di tas. Pasangin di tas, biar yang belakang lihat. Ngikutin. Gue jadi yang pandu jalur. Itu di pos 7. Gue mau kan pos 7 tanjakan Cita-Cita. Jalan itu kan pada belok-belok gitu tuh. Nah, pas gue jalan. Kayak sekelebatan gitu mah, sering lah. Sekelebatan gimana tuh maksudnya? Kayak putih lewat depan lu atau pinggir? Pinggir gua. Kan jalannya tuh pada belok-belok gitu bang. Kayak gitu. Nah setiap pas belokan gitu tuh kayak gua nyebutnya apa ya, gua bilangnya tuyul sih. Tuyul. Soalnya pakaian segini lah paling, tingginya segini,
cuman pakai kayak pempes gitu. Dan dia tuh pas di belokan itu cuman lihat gua jalan gitu. Oke. Pas belokan lagi, ngeliatin lagi, nggak ada lagi. Terus aja sampai gua ke pos 8, pos camp tuh di situ. Ya. Dan gua anehnya dari pos 7 ke pos 8 lama banget bang. Dari estimasi cuma 1,5 jam. Itu jam 6. Gua dari pos 7 ke pos 8 sampai jam 9 malam. Lama ya. Hitungannya udah beda, estimasi udah Molor lah. udah aneh, udah kacau. Iya. Dan di situ juga gua bawa orang saudara gua juga, Bibi namanya. Nah, Bibi gua ini nih yang udah kayak udah aneh dah. Kata dia, itu udah sampai itu udah ada suara abah. Jadi suara abah tuh suara suaminya kan ikut. Oke. Nah, di situ tuh itu tuh abah, itu abah. Bukan, Bu. Jadi udah ngedenger suara. Mungkin halu, mungkin capek atau nggak tahu apa ya. Udahlah, gua sampai pos 8 itu masih hujan badai, masih kabut. Udah jam 9 malam dan di situ tuh pas gempa. Pas yang gempa Cianjur tuh. Oh Garut iya. yang 6,2 skala itu. Nah, gua ada di atas gunung tuh di situ. Nah, gua pas sampai pos 9 tuh ternyata tenda belum jadi. Tenda udah jadi sebagian, cuman tenda yang buat gua sama saudara gua belum jadi tuh, karena tenda pada pas sampai sana udah pada tidur. Yang lain otomatis di situ gua sendiri sama temen gua nih yang bikin tenda. Tuh hujan badai, gempa, dan tenda sekeliling juga pada baca ini bang, Yasin, pada baca marhaba kayak gitu. Pada baca kayak gitu. Ceritanya merinding ya bang. Nah, ada kejadian ininya sih sebenarnya, lu dibilang lucu enggak sih, cuman kayak Apa tuh? tenda udah jadi nih sama gua sambil pakai jas hujan bikin tendanya. Yang penting saudara gua masuk dulu nih dalam tenda, biar enak. Yang tua-tua lah gua masukin dulu nih dalam tenda. Gua masih di luar pakai jas hujan, pakai ini, belum ganti baju, gua belum apa-apa. Anehnya tenda tuh si atasnya tuh langsung bocor bang, padahal tenda baru gua nyewa. Bocor Robek atau gimana? bukan, kayak tembus aja, kayak ujung bolong tuh di atasnya tuh. Gua bingung gitu. SB saudara bibi gua udah pada basah. Di situ kan umurnya udah 50-an, 50 ke atas. Gua itu di situ pasak tuh ujung pada hilang bang. Pasak tenda yang kan di tenda gini, yang di depan tuh pasak pada hilang. Sebelumnya ada. Sebelumnya baru gua paling 5 menit gua pasangin, gua ke belakang, tenda yang depan tuh jadi ke bawah angin, posisi kan badai. Jadi gua sama saudara gua tuh dua tuh jadi cosplay jadi pasak gua di luar. Gimana ceritanya? Jadi tenda gini, saudara gua di sini, saudara gua di sini. Diam gini, ngedudukin tenda biar nggak terbang. Sambil nunggu si ibu sambil buat packing lagi SB biar nggak basah. Gua di luar gini aja, kayak orang nggak punya beras bang, gini aja. Mikir udah mah hujan, gempa. Itu saudara gua sampai bilang, Dir, ini mah kayaknya bakal mati di sini nih. Gua diam aja, gua cengin, ayo mau mati di sini mah gua mau nggak mau, kata gua teh. Terus aja. Alhasil beres, gua masuklah tenda udah aman, tidur. Pas kepagiannya
gue mau summit nih, summit. Pas mau summit pagi tuh jam 6 kan gue siap-siap. Cerah, itu masih cerah. Gue siap-siap lah. Jalan tuh jam 7-an summit. Kan di Ciremai itu posnya sabana, kayak sabana gitu. Tinggal summit, tinggal ke atas kayak gunung gede lah. Nah, pas gue summit, tiba-tiba ini bang, kabut. Itu padahal cerah banget, kabut itu langsung nutupin jalan gue tuh. Segini juga nggak kelihatan. Pekat banget dong ya. Pekat banget. Itu jam 7. Anehnya gue lihat ke bawah cerah. Gue lihat kan masih kelihatan nih tenda. Gue kan masih ada di atas. Tenda cerah, tapi gue di situ kabut nutupin. Terus badai, bukan angin. Gue jalan aja mau jatuh ke jurang bang. Gara-gara angin. Nggak tahu itu angin segede. Pas gue mau masuk hutan nih kan, mau summit Ciremai itu masuk hutan dulu, terus naik. Pas gue mau masuk nih hutan, tiba-tiba ranger datang dari belakang. Nggak boleh ada yang summit. Soalnya di atas lagi pada kacau katanya. Nggak ada yang summit tuh hari itu. Gara-gara cuaca kacau. Kan habis gempa juga kan. Udah kacau parah. Di situ gua diam ngeliatin gimana ya gini. Ada dokumentasinya gue itu pada lemas, nggak bisa muncak ini. Ya namanya kita kan nggak mau ngambil resiko ya bang ya. Iya. Gak mau gimana. Nah, udah akhirnya kita putusin buat turun lagi sampai tenda. Nah, hasil kita sampai tenda, packing, mutusin buat balik ke rumah. Nah masih aman tuh, masih pada ceria tuh anak-anak juga. Foto-foto lah, habis foto-foto, makan gimana, packing, beres. Turun lah kita dari pos 8, kan itu kemare pos 8. Turun lah pos 7. Itu kita start turun tuh jam 10. Jam 10 pagian. Kita turun sampai pos 7 aman, nggak ada apa-apa. Nah di pos 7 ke 6-nya juga nih ada kejadian tes Sinta lagi. Kenapa tuh? Ada, kan gue di sweeper lagi. Iya. Nah pas gue ini bilang, dir break dulu ya, kayak break. Apa teh gini kaki teh sakit kenapa teh? Nggak tahu, kayak berat aja katanya. Oh ya udah, lepas dulu carrier kata gua. Lepas dulu carrier, gua kasih minum, gua kasih makan. Kan itu tes Sinta istirahat tuh di pohon beringin, nyender sambil gitu. Nah saudara gua, bibi gua namanya, gua panggil aja ibu ya. Nah si ibu ini ngelihat kayak gede, hitam, matanya merah di belakang Teh Sinta. Di pohon itu? Di pohon itu, di belakang persis Teh Sinta itu yang kata gue tadi kakinya sakit. Dan si katanya ngelihat tangan yang hitam itu lagi giniin kakinya. Kakinya tuh diginiin. Kakinya Teh Sinta ini? Iya. Dipegang gini. Makanya tadi kenapa bilang kakinya sakit. Dan dia itu bilangnya langsung pas di situ, pas kejadian sama gue. Oh, kan gue nggak bisa ngelihat ya gue. Nah, gue gini aja, teh baca aja teh, sebisanya aja, insya Allah aman, kata gue. Beres tuh, break sekitar 30 menit, 10 menitan. Aman tuh, udah aman teh, aman. Turun lagi. Turun dari pos 7, pos 6 aman, masih aman. Dari pos 6 ke pos 5 itu kan estimasi sekitar sejam turun. Dan disitu gue ngalamin kejadian lagi. Itu lama banget bang, dari pos 6 pos 5. Lama banget. Gimana tuh? Gue kan di pos 6 tuh
sekitar jam 11-an. Iya. Estimasi sejam. Turun kan biasanya lebih cepet kalau naik gunung. Nah itu gue sampai pos 5 tuh jam 3. Padahal itu cuman treknya nggak nanjak, kayak landai, cuman naik dikit turun lagi. Oke. Iya. Nah di situ tuh ada kejadian, gue kayak ada yang jorongin gue bang. Gue kan paling belakang posisi. Dari pas mau ke pos 5 itu, pas mau sekitar 10 menitan mau ke pos 5, gue jauh tuh dari teman-teman gue, udah pada duluan. Gue sendiri, sweeper bagian belakang. Gue jalan. Pas mau ada turunan gitu, gue kadang jorongin bang. Ada yang nyuruh. Jatuh gue. Pas gue gitu ada suara. Kayak ngetawain gue. Pas gue jatuh, ada yang ngetawain. Ini kan kondisi masih siang ya? Masih siang, sore lah. Iya sore lah ya. Sore. Gue merinding banget. Di situ gue cuma bisa baca doang dalam hati. Posisi kan gue sendiri nih, gue bingung. Gue juga di belakang nggak ada yang nyusul, nggak ada pendaki lain yang nyusul. Mau nyusul agak jauh. Aku beraniin lah. Nah, gue sampai pos 5 tuh baru ketemu tuh. Dari situ gue ditanya sama teman-teman gue, muka pucat amat tuh. Kenapa emang pucat? Enggak. Udah kata gue. Udah tuh makan di situ, makan sore. Dari pos 5 beres makan, turunlah gue pos 4 lagi. Dari pos 4 aman sih, nggak ada kejadian apa-apa. Dari pos 4 ke pos 3 tuh lumayan cepet lah. Gue paling 30 menitan sampai pos 3. Dan di situ tuh saudara gue juga Bibi foto-foto kan biasa. Iya. Pas foto-foto tuh pertama pas dicekrek, pas di pos 3-nya bisa dicekrek kayak ada pocong bang. Hah? Pas dicekreknya ada pocong. Tapi pas dilihat di galeri udah nggak ada. Itu semua lihat. Pas dicekrek kan langsung nggak kembali dulu tuh kan di HP. Iya. Dilihatin. Ada pocong. Kekembaliin nih. Kepencet kembali. Dilihat lagi di galeri. Hilang. Berarti semuanya ngeliat semua tuh ya? Ngeliat semua. Dan hilang. Dicek di galeri, nggak ada fotonya? Nggak ada. Ada fotonya, cuma nggak ada pocongnya. Fotonya ada, cuma nggak ada pocongnya. Disitu udah pada kacau itu, udah pada capek juga. Udah pada nggak dimikirin kayak gitulah. Mungkin halu-halu. Udahlah, yang penting kita pulang selamat. Berangkat selamat, pulang selamat kata gue. Udah bismillah kata gue, turun lagi dari pos 3 ke pos 2. Pos 3 ke pos 2 tuh paling sekitar sejam setengahan lah. Sampai nih gue pos 2. Nah di pos 2 gue break dulu, minum dulu, makan. Dan di sini kejadian yang sama lagi, gue ngalamin lama banget di pos 2. Dari pos 2 ke pos 1. Udah di bawah padahal ya? Udah di bawah. Itu padahal itu posisi gue jam 4:30 lah. Di pos 2. Pas mau turun pos 1 tuh, anjir kayak lama banget kata gue. Estimasi cuma 30 menit. Sampai ke pos pemeriksaan. 30 menit. Tapi kata gue kok lama banget ini. Sejam nggak nyampe. 2 jam nggak nyampe. 3 jam. Sampai 4 jam bang. Buset. 4 jam? Yang aneh ya tuh, yang gue rasain ya, nggak tahu yang lain. Kan dari pos 2 pos 1 tuh jalan landai sebenarnya. Gue inget tuh ada pohon tumbang yang buat duduk gitu tuh, tempat biasa pendaki istirahat. Gue ngelewatin itu. Sejam lagi, gue ngelewatin itu lagi. Oh, diputer-puter aja. Diputer-puter. Kata gue, ini kayak yang tadi. Tapi ya udahlah,
bakar rokok dulu, nyantai dulu, ngopi dulu, nenangin pikiran. Itu kan posisi gue sweeper tuh, sendirian. Sama ada lagi 2 lah gue di situ, paling belakang. Sampai 3 kali gue nemu kayak gitu. Pohon tumbang itu persis yang sama. 3 kali. 3 kali. Gue jalan sejam, nemu lagi. Duduk lagi di situ, ngerokok lagi. Kata gue, emang kayak gini ya, coba gue sekali lagi. Gue sampai mikir kayak itu, coba sekali lagi, bakal gini lagi, kata gue. Bener, kayak gitu lagi. Nah lu, Aduh, gue liatin langit-langit aja, gue bakal balik kayak ini. Aduh, itu posisi air udah habis. Cuman ada kopi sama rokok doang, itu logistik. Logistik pada di depan bang. Gue nggak bawa logistik apa-apa. Gue cuma ada rokok sama kopi doang. Dan yang di situ ada lucunya bang. Nah pas gue ketiga kali ketemu pohon tumbang tuh, gue lagi ngerokok sama temen gue duaan. Tiba-tiba ada orang dari semak-semak keluar. Nggak tahu habis kencing habis apa. Tapi matanya merah banget. Merah banget. terus? Sebelum dia keluar gue nyium bau apa kata gue ini. Bau apa ya kata gue. Kayak kenal nih baunya. Saya. Ini kayak bau kehidupan ya kata gue. Nggak lama ada orang keluar tuh mata merah sampai kekelengan bang. Nggak tahu itu dari mana dia datangnya. Nanyain, pos 1 di mana ya, pos 1 katanya. Kayak gue orang apa bukan tapi ya. Wah ini orang apa nih kata gue nih. Ngapain nih kata gue. Soalnya gue sebelumnya nyium bau tanaman ganjo tuh situ. Nanyain pos 1 mana nih Nanyain bang? pos 1, situ kayak orang linglung dia. Kata gue ini orang apa bukan. Gue liat, wah ini mah orang giting kata gue nih. Tuh pos 1 kesana kata gue. Gue ngikutin orang itu. Ya terus? Dan gue sampai anehnya. Sampai pos 1. Dari tadi gue 4 jam nggak sampai pos 1. Ngikutin orang Giting ya? Sampai pos 1. Ini gunung apaan kata gue. Aduh baru kali itu tuh gue di gunung nemu kayak gitu. Aneh banget ya. Aman tuh sampai pos 1. Dan di pos 1 tuh pada mana sih lama banget katanya. Gituin gue. Enggak tadi BAB dulu kata gue. Bilang biar nggak inilah gua. Pos 1 tuh break dulu gue 15 menitan 30. Ngerokok lagi, ngopi lagi. Sampai ke pos pemeriksaan tuh. Paling estimasi sejam dari pos 1 ke pos pemeriksaan. Dan di situ juga kayak anjing lama banget. Harusnya 15 menit dari pos 1 ke pemeriksaan. 2 jam bang. Sampai disusul sama ojek. 2 jam? Sampai disusul sama ojek. Kan kalau di Gunung Ciremai via Sadarehe, misalkan jam 6 atau jam 7 pendaki belum ada, disusul sama ojek nih. Ojek tas. Iya. Jadi biar dibawain atau dia udah ada apa enggak. Oke. Disusul nih gua. Pas disusul, kata gua, oh mbaknya sampai sini. Iya kenapa lama banget kata tuh. Udah pak, ini bawain aja. Dari situ ada yang ngojek tas 2. Ngojek tas biar cepet lah. Dari pos 1 sampai ke pos pemeriksaan itu 2 jaman. Sampai tuh di pos pemeriksaan aman semuanya. Nah di situ kita briefing lagi. Ini gimana nih, nggak ada ojek, nggak ada gimana. Gua situ diem sampai sejam setengah nungguin sinyal buat nelfon base camp buat nyuruh mobil pickup datang. Kan kalau kita jalan jauh banget tuh. Jauh banget. Alhasil jam 8 baru datang tuh mobil pickup. Datang, kita naik pickup, turun lagi, baru sampai base camp tuh. Jam setengah 9, jam 9-an. Nah di situ tuh kita baru cerita. Nah, yang si ibu katanya pas gua di depan pakai itu kan lampu itu
Kata si ibu bilang di atas carrier gua tuh ada tuyul bang, yang persis gua lihat. Di pas tikungan. Ya pas tikungan. Di atas carrier. Di atas carrier gua, kayak gini ngeginiin gua tuh bang. Iya. Emang di situ gua ngerasa kayak carrier berat banget nih kata gua. Padahal cuman 15 kilo berapa lah, enggak ini. Oh ini berarti ini ketemu nih kata gua ininya. Dan si ibu juga bilang, si ibu tuh lihat suaminya pas gua di tikungan lihat si makhluk itu tuh. Si ibu tuh lihat si abah katanya di atas gua, di atas kan ini gua tikungan, sini ada ada Edelweiss juga. Masih kelihatan. Di situ katanya ada abah suaminya ngegini-giniin si ibu, ayo bu udah sampai katanya. Nah kata gua, bukan bu itu makhluk kata gua gitu. Teh Sinta juga bilang yang tadi kata kakinya sakit, bilang gini, sebenarnya saya juga ngedengar ini katanya yang ngetawain tuh. Yang ngetawain, cuman nggak cerita aja. Di situ baru cerita. Terus kayak si saya tuh yang temen gua bilang, wah ini mah udah gua bakal mati di sini katanya. Di situ tuh dia karena bilang kayak gitu tuh udah mah cosplay jadi pasat sama gua kan di luar. Di depan dia tuh kayak ada ini bang, kakek katanya bilangnya, kakek pakai tongkat ngeliatin dia di situ sambil kan dia gini, wah gua kayak udah mati di sini. Di depan dia tuh ada kakek bang. Makanya dia bilang gitu juga kata gua. Kakek pakai tongkat. Wah tuh ketemu nih ininya gara-gara dia ngomong itu tuh kenapa. Nah udahlah di situ cerita istirahat, kita nginep lagi bang di base camp. Nginep semalaman lagi. Nginep semalam lagi, pulang besoknya. Karena kan udah capek juga, yang nyetir supir kasihan. Kita tuh pulang subuh kita baru pulang ke Bogor. Nah aman-aman aja sih dari base camp sampai rumah. Cuman yang anehnya, gua kan di situ ada foto yang kata gua ada pocong tuh hilang. Di mobil ada lagi bang. Fotonya ada lagi. Ada lagi. Pas gua mau kirim, gua kirim kan biar nggak hilang lagi nih kata gua. Mau gua kirim ke orang, nggak bisa. File tidak ditemukan. Aneh tuh gua di situ. Sempat di screenshot nggak? Sempat di screenshot sama gua. Terus? Pas mau dibagiin ke teman gitu di WhatsApp, file tidak ditemukan. Pas gua lihat ke galeri hilang. Wah, aneh juga tuh ya. Itu di mobil. Udah kata gua ini mah kenang-kenangan cermai kata gua. Udahlah sampai rumah. Udah aman tuh, nggak ada apa-apa. Nah ini kan naik bareng sama keluarga tuh. Tadi lu bilang keluarganya itu, keluarga yang ikut tuh rata-rata umurnya udah pada berumur ya. Range umurnya yang ikut berapa tuh paling tua? Paling tua tuh abah 54, 55. Mau tuh naik gunung? Itu pemula bang. Pemula lagi? Pemula, orang tua langsung ke Ciremai, langsung ke 3000. Nah kenapa tuh awalnya ngerencanain naik gunung bareng-bareng, apalagi rata-rata baru pertama kali naik gunung nih? Karena kan gue dari dulu emang udah pernah naik gunung juga gue. Gue sih yang racunin sebenarnya. Oh lu yang racunin? Nah, lu naik gunung asik nih kata gue, gini-gini. Nonton dulu tuh, nonton video YouTube, nonton podcast juga kayak gitu. Wah seru juga nih kayaknya. Udah kasihan katanya. Langsung beli barang, beli carrier, beli ini. Oke, itu ngeracuninnya berapa lama tuh sampai dia mau naik gunung? Sekitar 4 hari. 4 hari? Cepet juga. Hamin 4. Langsung beli alat tuh? Langsung beli alat.
ngerencanain siapa aja yang mau ikut, dan bibi gue juga ajak temennya juga. Dan mau juga. Dan mau juga. Dan itu baru pertama kali Dan juga. itu baru pertama kali. Ah, gila. Oke. Beli alat, akhirnya Langsung guys. Nggak, tadinya kan mau ke Gunung Gede. Cuman temennya si gue ini pengennya ke Ciremai. Ada yang mau sekalian bareng juga kan. Iya. Udah barengin aja. Jadi 2 mobil tuh. Oke. Udah guys, Ciremai lah. Nah, berarti leader di pendakian itu siapa tuh? Berarti lu atau? Bisa dibilang gue sama ada lagi sih yang lebih tua. Kan gue lagi lebih ini yang lebih tua ya. Ada namanya Bang Fei. Oke, yang bertanggung jawab di pendakian itu ya. Ya. Oke. Gue mau bagian sweeper, bagian belakang aja gua. Nah, akhirnya jalan nih. Gua mobil tuh. Nah, memutuskan untuk via Sadarehe, kenapa nggak via jalur lain tuh? Kenapa memilih Sadarehe gitu? Karena si saudara gua, si ibu tuh bilang lihat di YouTube tuh, lihatnya Sadarehe pertama kali dan di situ bagus katanya. Emang benar sih kan, ada Sabana juga campnya. Makanya dipilih lah. Makanya dipilih Sadarehe. Oke, nggak Linggarjati itu. Enggak. Oke, sampai nih di Sadarehe. Akhirnya sampai base camp tuh. Nginep kan semalaman. Otomatis kan namanya pendaki baru banyak tanya nih apa aja persiapan perlengkapan. Nah, itu siapa tuh yang ngarahin tuh segala macam ya? Ya, misalkan kan itu pendakian ada 12 orang. Yang udah berpengalaman lah, ya bukan pengalaman sih, yang udah tahu lah. Gimana ke gunung tuh harus ngapain aja. Harus gimana. Ada gua paling Syekh tuh, temen saudara gua juga. Terus ada Bang Fei sama Bang Feni tuh, Teh Feni, cewek juga tuh. Dia udah pernah naik gunung gede juga. Jadi dia yang bisa inilah. Yang bimbing lah ya. Yang bimbing para pendaki yang baru naik gitu ya. Oke, nah itu untuk masalah logistik berarti udah punya bagiannya masing-masing. Udah ada bagiannya masing-masing. Oke. Nah ini kan naik via Sadarehe. Pas naik itu salah satu kaki dari Teh Sinta itu sakit. Emang dia sakitnya kram atau memang gimana? Ini maksudnya dalam artiannya nih sakit biasa atau nggak normal nih? Kalau sakit biasa kan biasa kram, habis itu jalan lagi gitu. Jadi kayak berat aja. Kakinya tuh susah dibuat digerakin. Kram sih enggak. Kan kalau biasa kram diginin aman langsung. Gua pijitin pakai ada yang normal kayak gitu, aman. Dia bilangnya berat. Kayak berat banget. Buat jalan tuh kayak susah. Gue juga bingung berat-berat gimana ya. Seberat-beratnya kaki gimana sih? Di kantor pen ya, lu kantor pen gak terlibat tuh. Oh berarti memang rasanya udah nggak wajar aja. Tapi sebelumnya pernah dia ngerasain hal gitu atau pertama kali waktu di Ciremai? Pertama kali sih. Pertama kali ngalamin kaki berat kayak gitu. Bukan kram ya? Bukan kram, kayak berat aja gitu. Nah ini aneh nih. Waktu naik headlamp HT lu mati semua. Dicek lagi nggak waktu di base camp baterainya baru atau gimana? Dan anehnya itu pas udah gua sampai camp nyala si headlamp tuh semuanya. HT nyala. Siap. Bara urang ayeuna anu naik, Pak. Aya geus, cuman nu kering. Sabara urang ayeuna nu naik jeung sahar lencerna. Headlamp nyala, gue pasangin buat tenda kan. Ini udah nyala. Nah ini gue jelasin lagi ya, berarti waktu headlamp mati, HT mati, itu kondisi udah gelap. Udah gelap. Menuju ke area camp. Area camp. Dan itu kan jaraknya lumayan cukup jauh ya, dan lama ya. Berarti selama perjalanan itu tanpa penerangan? Tanpa penerangan. Cuman lampu tenda yang muter buat muterin tenda dong tuh. Oke. Itu berapa orang berarti di tim sweeper lo tuh? 5 orang. Ngikutin gue. Wah gila, gelap gulita tuh. Gelap gulita tuh. Keadaan tanjakan. Iya. Kan ada namanya tanjakan cita-cita ya. Oke. Nah di sini agak unik juga, tadi sudah dijelasin juga sih kalau ngelihat kayak sosok kayak seperti Tuyul dan si Teh Sintanya juga ngelihat mendengar ya suara dari suaminya ini. Nah ini perjalanan berapa lama sih kalau boleh tahu dari yang waktu headlamp mati itu sampai area camp tuh?
Kan itu gua sampai pos 6 tuh jam 6. Jam 6 sore. Udah mau menjelang maghrib, udah gelap lah. Iya. Sampai pos 8 tuh jam 9. Jadi otomatis 6, 7, 8. 4 jam, 5 jam. 4 jam 5 jam tuh. Tanpa penerangan. Tanpa penerangan. Dan gempa juga pada saat itu. Nah, gempanya kayak gimana sih, bisa ceritain gitu? Atau mungkin getar gimana? Ya mungkin kalau di atas gunung kan nggak akan kerasa banget ya. Cuman udah makan hujan, badai, angin. Kayak si tenda tuh ngangkat-ngangkat gitu bang. Oh, goyang gitu? Goyang gitu. Ini bukan goyang karena angin ya? Bukan. Kayak gerak aja, gerak. Makanya kata gue di sekeliling tenda gue juga kan ada yang pendaki-pendaki lain. Iya. Itu ada yang keluar, ada yang baca Yasin, ada yang baca marhaba. Oh, berarti Bener-bener kondisi pandangan tanah tuh gerak begini nih? Iya, gerak gitu bang. Ih, ngeri juga berarti ya. Kayak lampu-lampu juga kayak gini. Goyang lampu-lampu tenda. Oke, nah ada yang mual, muntah kan gitu, bisa kan pusing tuh segala macam. Nggak ada sih kalau yang mau aman kalau itu. Oh iya, gue lupa nanya nih, di hari itu total pendaki yang naik rame nggak? Kurang sih bang. Di gue cuma ada 3 tenda. 3 tenda. 3 tenda. Oke, berarti nggak rame. 3 tenda tuh pendaki lain. Iya. Sama gue 2 tenda, jadi 5 tenda lah. Oh, 5 tenda doang? 5 tenda. Hari itu? Hari itu. Dan gue inget itu hari Kamis, malam Jumat. Kamis? Malam Jumat. Pendakian berarti di malam Jumat nih? Nah, Waktu lu gelap-gelapan, tanpa cahaya, itu malam Jumat berarti? Jumat. Wah, gila, gokil ya. Sampai akhirnya pagi memutuskan untuk puncak walaupun nggak sampai puncak. Nggak sampai puncak. Gimana perasaannya tuh? Nggak sampai puncak nih. Karena otomatis kan pemula pada mau sampai puncak kan. Ya, putus asa sih bang. Ada yang putus asa juga. Oh, ada yang kapok gitu? Ada yang kapok. Sampai, wah, gua harus kesini lagi nih. Oh, ada yang penasaran lagi? Ada yang penasaran lagi. Gua harus kesini lagi nih. Yeah. Badannya kayak gimana sih? Emang serem banget gitu sampai akhirnya nggak boleh sampai ke puncak? Kita jalan aja ke bawah bang. Sampai nggak boleh. Sampai ranger juga nyusulin kita. Terus di pelang, kayak pelang polisi gitu. Oh, dibuat? Dibuat, dihalangin jalannya. Nggak boleh ada yang lewat. Soalnya itu kabutnya hitam. Cuma di atas aja ya berarti ya? Cuma di atas doang. Berarti yang kapok berapa orang tuh? Dari total 12 orang yang kapok berapa? Ya sekitar setengahnya. Setengahnya. Setengahnya yang kapok. Ya, kalau yang berumur pada nagih nggak tuh? Nagih. Ada yang ngajakin Kemarin nagih? udah remet kan. Oh, udah remet? Udah remet. Ke Cermai? Cermai. Ke tempat yang sama? Tempat yang sama. Ih, sampai puncak tuh? Sampai puncak. Mantap. Berarti ketagihan ya? Tagihan. Nah, akhirnya sampai turun, lanjutin turun tempat area camp, dan di sini memang estimasi waktu-waktu turun itu nggak sesuai dengan normal ya. Nah, ini perjalanan waktu dari pos 7 ke pos 6 lumayan cukup lama tuh yang tadi lu jelasin. Nah, itu lu ngapain aja di situ tuh? Jalan kayak biasa. Nah, sorry, lu waktu dari pos 7 ke pos 6 sendiri atau ada rombongan lain? Gua rombongan gua dong. Gua nggak lihat pendaki naik, nggak lihat pendaki gua nyusul gua. Nggak ada ya? Gua. Sendiri atau lu sama teman? Berdua. Oh, berdua. Sama sweeper tuh. Oke. Nah, otomatis kan ini perjalanan cukup lama ya. Dan tadi lu jelasin juga sempat ngeliatin ya kondisi di situ-situ aja. Iya. Nah, itu teman lu gimana responnya? Oke lah kalau lu santai ya kan. Mungkin teman lu kan agak panik gitu. Sebenarnya dia ngikutin gua, Bang. Ah, oke. Gua santai, dia juga ikut nyantai. Gua juga sebenarnya panik sih, gua juga sebenarnya. Gua bakal balik ya. Cuman gua nggak ekspresiin ke dia, cuman takutnya dia juga down atau gimana. Ya kata gua, udah tenang aja, pasti balik kata gua. Dia juga ini sih. Orangnya santai tuh ya. Santai. Jadi memang dari semua waktu yang lu jalanin gak sesuai dengan estimasi normalnya, perjalanan cukup panjang dengan beberapa tadi ketemu orang-orang asing ya, yang aneh. Itu pendaki lain atau pendaki lain kayaknya itu. Pendaki yang lain. Kayak yang ketinggalan kayak. Sendiri Dia. Ya. Oke. Sampai akhirnya sampai bawah ini lumayan banyak drama juga ya.
nungguin pickup yang lumayan cukup lama sampai base camp. Sini menarik nih, di base camp akhirnya pada cerita semua. Pada cerita semua. Salah satunya teman lu yang memang tadi ngeliat sosok kakek-kakek. Wah gila sih. Gak kebayang sih ya. Di tengah kondisi yang badai kayak gitu, lu berdua jagain pasak, lihat sosok kakek-kakek nih. Iya, di depan pakai tongkat. tongkat. Otomatis ya orang mikirnya ini siapa anjir, Iya. ya wajar aja. Oh, sampai berucap kayak gitu juga ya. Nah, teman lu yang ngomong kayak gitu akhirnya naik lagi ke Ciremai atau gimana? Naik lagi. Kemarin berarti Remet ikut tuh. Ikut. Nah, di tempat camp yang sama. Kita beda. Lewat Lingkarjanti. Oh, Lingkarjanti kemarin. Perih tuh ya? Perih banget. Perih banget. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Akhirnya setelah segala macam melewatin, nah ini gue menarik nih, nanti gue boleh nggak sih minta foto yang tadi kayak pocong tuh, sebelumnya dijadiin pocong, masih ada nggak fotonya? Hilang kan kata gue. Mau ngirim hilang. Nggak ada kayak foto di postingannya gitu? Nggak ada. Tapi dokumentasi ada lah ya? Kalau ada foto postingannya ada. Postingannya ada? Cuman yang pas ada pocong itu nggak ada. Kalau dokumentasi yang lain? Ada. Ada ya? Nanti minta ya buat nanti gue kirim ya. gampang. Mantap nih. Dari beberapa tadi lu jelasin kalau lu punya dokumentasi waktu badai juga tuh ya? Nah nanti boleh tuh di-share sini. Ya, jadi teman-teman semua yang menonton video kali ini tahu nih kondisi waktu pendakian di Gunung Ciremai kayak gimana. Nah akhirnya pulang sampai ke rumah, gua ngeliat cerita lu di posting tuh di TikTok, viral tuh ya. Ya lumayan lah banyak orang yang react tentang cerita itu. Gimana perasaan lu? Gokil sih. Gokil gimana? Gokil. Kayak ternyata yang gua rasain di atas tuh bikin menarik buat orang lain. Oh, komen-komennya gimana komen-komennya? Apa ada yang pernah ngerasain yang sama atau gimana? Ada yang bilang sama kayak, wah lu bener lu di situ pas gempa ada di atas. Ya benar gua ada di sana. Dan sampai pulang pun HP gua ramai bang. Lu aman gak? Oh karena pada khawatir. Iya khawatir bang. Ini anak naik gunung masalah nih ya kan? Soalnya sampai ke Bogor juga gede bang itu gempanya. Iya sih tahun yang gempa Cianjur itu yang gede banget sih. Nah kira setelah buka TikTok, gue tertarik sama cerita lu, gue pengen langsung undang nih. Sebenarnya yang punya akun TikTok bukan lu nih ya? Bukan, jadi, ada temen gue. Temen lu ya. Nah posting lah tuh di TikTok. Dan akhirnya bisa gue hadirkan nih orangnya, pelaku dari pendakian Gunung Ciremai ya. Oke, dari Gunung Ciremai akhirnya ada remedial itu berapa orang tuh yang remed kemarin? Remed tuh sekitar 10 orang. Ada personil baru dong berarti? Ada personil baru. Aman aja tuh? Aman aja itu, aman. Nggak ada. Fun, nggak ada? Fun. Oke. Santai-santai semua. Santai semua. Nah, yang gue penasaran sebenarnya sih sama yang ibu ini nih. Setelah turun dia ada cerita lagi nggak sih? Tentang kejadian-kejadian janggal setelah turun dari Ciremai gitu. Bilangnya, ya itu doang sih bang. Cuma cerita. Yang kaki itu doang tuh? Iya. Nggak ada sampai rumah nggak ngalamin hal apapun ataupun si abahnya ngejelasin lebih detail gitu? Kalau abah nggak ngalamin apa-apa, soalnya kan udah duluan juga dari rombongan kita udah duluan, terus udah sampai tenda udah sampai tidur aman lah, nggak. Nah yang bisa lu ambil kesimpulan dari cerita Gunung Ciremai lu kan banyak banget nih. Pertama ya pendakian Gunung Ciremai pertama itu banyak banget kejadian kejanggalan yang lain. Sebabnya apa sih kalau boleh tahu? Dari lu pribadi nih, sudut pandang lu pribadi. Kalau kata gue ya, malam Jumat sih bang itu. Iya. Malam Jumat Kliwon. Kliwon. Jumat Kliwon. Kliwon juga. Kenapa tuh? Kalau di sana emang nggak boleh naik gunung atau gimana? Atau ada larangan tertentu? Biasanya sih kalau kata orang Jawa kan ya, kalau Kliwon tuh sakral atau gimana gitu ya. Ya mungkin karena itu. Jadi akhirnya ngalamin seperti itu. Ini menurut sudut pandang lo pribadi sudut ya? Pandang gua pribadi. Mungkin dari teman-teman semua punya sudut pandang yang lain, atau dari tim pendakian lo ada alasan lain lah kenapa kita bisa ngalamin hal seperti ini. Nanti bolehlah, nanti ketika video ini tayang,
teman pendakian lu share nih gimana nih? Mungkin ada yang belum tahu, ada yang mau ngelengkapin ceritanya kayak gimana, bisa tulis di kolom komentar lah. Boleh nanti. Oke nih, gue tambahin lagi nih, aduh agak kesekip juga nih Bang Nadir nih. Nah, lu kan waktu naik tuh sempat terpisah sama rombongan lu ya? Ya. Dibagi jadi dua rombongan nih, dua tim. Dan sampai akhirnya memang tim yang belakang kepisah jauh banget. Jauh banget. Bahkan waktunya juga lama tuh. Gimana respon dari tim yang udah nyampe duluan tuh? Mereka juga bingung Bang. Kan mereka udah duluan di camp. Otomatis kan udah ngalamin gempa badai duluan. Tadinya juga mau nyusul kita. Temen gua satu mau nyusul. Cuman bingungnya tuh di situ juga kan ada orang tua, abah, nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi pas gua datang tuh langsung alhamdulillah pada seneng gua datang tuh. Padahal di situ gua masih kesusahan juga pas datang tuh. Tenda belum jadi. Kenapa tuh? Iya, tenda belum jadi kenapa sih? Atau memang nggak ada yang masang tenda atau gimana? Bukan ada yang masang tenda, emang sebenarnya tendanya tuh ada di temen gua yang di belakang. Soalnya tasnya tuh ketuker. Jadi nungguin tenda juga mereka. Di situ. Aduh, bukannya bilang kata gua. Nah, misalkan nih lu nggak sampai-sampai, apa tuh yang dilakuin sama tim pertama yang nyampe tuh? Nyusul kita sih Bang. Nyusul. Nggak stay di situ aja. Kan tadinya kita mau HT tuh. Mau ngabarin kita di sini. Itu mati HT-nya. Jadi kita. Nah, masalah HT, tim yang atas HT-nya juga mati juga. Yang atas enggak. Hidup. Oh, berarti HT lu aja nih. HT gua aja. Dan mereka juga ngabarin kita juga udah sampai mana katanya. Masuk. Iya. Nah, itulah ya menariknya ya dari segala macam cerita pendakian. Banyak cerita-cerita yang misterius tersembunyi di dalamnya. Salah satunya apa yang lo alami ya. Walaupun nggak semua pendakian itu mengalami kejadian yang horor, nggak mungkin dong naik gunung horor mulu ya kan. Tapi kan apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang mau naik gunung dan itu jumlahnya gokil sih. Bahkan bisa sampai ribuan orang dalam weekend tuh, hari-hari weekend. Dan dari ribuan orang itu yang nggak semuanya 1000 orang ngalamin horor. Adalah beberapa orang. Salah satunya di Gunung Cermai ini ya lo ngalamin kejadian di tahun 2024, tepatnya di malam Jumat Kliwon. Wah, gila. Oke nih Bang Nadir, terima kasih banyak udah mau mampir ke Besok Pagi dari Bogor ya kan? Dari Bogor datang ke Bintaro menceritakan cerita pendakian Gunung Cermai via Sadarehe tahun 2024. Ceritanya gokil banget dan semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman semua yang menonton. Dan kedepannya nggak ada lagi tuh ngalamin kejadian-kejadian yang trouble di jalan tuh ya. Bukan ngalamin kalau sesuatu yang horor mungkin kita nggak bisa hindarkan. Tapi segala sesuatu yang masuk logika kayak misalkan nggak bawa makanan, terus perlengkapan nggak safety itu harus kita persiapkan. Oke, dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Para orang ayeuna anu naik, Pak. Ayah geus, cuman nu kering. Sabaraha urang ayeuna nu naik jeung saar lencerna. Omongna aya porter sagala cenah.